Salam jumpa kembali dalam mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 2. Hari ini kita masuk pertemuan yang ke-6 yang akan membahas pengantar teologi Petrus, Yudas, dan Yohanes. Ini akan menjadi pengantar yang terakhir untuk melihat memahami teologi dalam Perjanjian Baru 2, mulai dari Paulus hingga ke Yohanes. Dan sebelum kita mulai, untuk membahas pembahasan kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur saat pagi hari ini dan sehingga sore hari ini kami boleh diberkati Tuhan, dan kami akan melanjutkan proses pembelajaran kami. Tuhan kiranya menolong kami memahami sehingga kami beroleh pengetahuan yang baik untuk melayani Tuhan kelak di jemaat-Mu. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Topik yang akan kita bahas ialah tentang teologi, pembahasan teologi dari Petrus, Yudas, dan Yohanes. Pembahasan dari teologi Petrus, Yudas, dan Yohanes. Sekarang kita mulai dari pembahasan yang pertama, teologi Petrus. Pembahasan teologi Petrus. Nah, teologi Petrus jelas sekali berpusat pada Kristus. Jadi, teologi Petrus itu berpusat pada Kristus, dan dalam penekanannya ia membahas secara mendalam doktrin-doktrin penting yang berkaitan dengan pribadi Kristus. Jadi, teologi Petrus itu banyak mendalami doktrin-doktrin pribadi Kristus. Nah, kemudian Petrus menyatakan ketidakberdosaan Kristus. Kemudian dia membahas juga korban pendamaian Kristus sebagai substitusi, pengganti. Kemudian Petrus juga membahas kebangkitan Kristus dan akhirnya kemuliaan Kristus. Jadi yang dibahas oleh Petrus itu ialah doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pribadi Kristus. Nah, dia mulai dengan membahas ketidakberdosaan Kristus, lalu korban perdamaian Kristus, kemudian kebangkitan dan kemuliaannya. Nah, Petrus banyak sekali berbicara tentang penderitaan Kristus, kemudian Kristus yang direndahkan, dan Kristus yang ditolak. Ini teologi Petrus. Nah, sekarang kita mulai membahas teologi Petrus satu persatu. Nah, teologi Petrus tentang Kristologi. Nah, teologi Petrus tentang Kristologi merupakan suatu studi tentang penggunaan nama Kristus oleh Petrus, merupakan hal yang mencerahkan. Dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul, Petrus menunjuk Kristus sebagai Yesus dari Nazaret. Perkataan ini sangat mungkin untuk mengingatkan akan pendengarnya akan Yesus sebagai orang yang ditolak. Karena istilah Nazaret memiliki konotasi negatif. Jadi istilah Nazaret ini konotasinya negatif. Nah, akan tetapi lebih lanjut Petrus menjelaskan bahwa Kristus itu bukan manusia biasa. Jadi Yesus itu bukan manusia yang biasa, akan tetapi Allah yang membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Itu Kisah Para Rasul 2:36. Nah, kemudian kalau kita baca Kisah Para Rasul 3:13-15, Petrus juga berbicara tentang kemuliaan Kristus yang dihubungkan dengan sebutan hamba, yang kudus, yang benar, pemimpin kepada hidup.
Nah, oleh karena itu, bersamaan dengan itu, Petrus menyebutkan Yesus dalam Kisah para Rasul 3 ayat 16 yang menekankan otoritas dan kuasa yang berkaitan dengan nama itu, dengan nama Yesus. Jadi ada otoritas dalam nama Yesus. Nah, dalam suratnya, Petrus memilih menggunakan nama Kristus. Jadi dia menggunakan nama Kristus. Tapi sering menggunakan sebutan Mesias untuk menjabarkan penderitaannya. Nah, penulis Petrus juga melihat Kristus mencurahkan darahnya yang berharga. Jadi penulis Petrus itu juga menjelaskan bagaimana Kristus mencurahkan darahnya yang berharga. Kemudian menderita sebagai substitusi. Kemudian menderita dalam daging. Kemudian menderita di depan banyak saksi. Dan mati satu kali. Nah, berdasarkan hal-hal itu, Petrus mendorong orang percaya untuk menguduskan Kristus dan meraih kemuliaan di dalam semuanya itu. Nah, itu yang kita lihat. Kemudian Petrus juga menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus. Petrus juga menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ia menggunakannya bukan menekankan penderitaan Kristus, tapi kebangkitan atau glorifikasi atau kedatangan Kristus untuk yang kedua kali. Melalui Tuhan Yesus Kristus, orang percaya yang dilahirbarukan memiliki pengharapan yang baru. Itulah teologi Petrus tentang Kristologi. Nah, kemudian teologi kedua dari Petrus ialah soal teologi keselamatan. Nah, bagaimana Petrus memahami teologi keselamatan? Ini menarik nanti. Nah, sebagaimana dicatat pada pembahasan sebelumnya, Petrus menekankan karya keselamatan Kristus. Kristus itu adalah korban yang sempurna, seperti domba yang tak bercacat dan bercelah. Ia tidak berdosa. Yesus itu tidak berdosa. Ia mati sebagai pengganti sekali untuk kita semua, tanpa salah bagi orang yang bersalah. Nah, kemudian Petrus menekankan tindakan bahwa ia dibunuh untuk kita. Jadi Yesus itu dibunuh untuk kita. Itu jelas, itu dijelaskan oleh Petrus. Nah, kata ganti menekankan bahwa Kristus mati untuk kita, ia juga menjelaskan bagaimana Kristus menebus manusia dari perbudakan dosa. Kemudian Petrus menjelaskan keselamatan itu direncanakan. Direncanakan sejak kapan? Sejak kekekalan. Tetapi dinyatakan dalam sejarah. Jadi direncanakan sejak kekekalan, tetapi semua rencana keselamatan itu direncanakan dan dinyatakan dalam sejarah. Apa buktinya? Menurut Petrus, Yesus menyelesaikan perencanaan keselamatan itu dalam kebangkitannya. Dengan kebangkitan Kristus, Yesus memberikan orang percaya suatu harapan yang penuh. Nah, itu bagian yang kedua dari teologi Petrus, yaitu tentang keselamatan. Nah, sekarang kita masuk bagian yang ketiga dari teologi Petrus, yaitu tentang kitab suci. Nah, teologi Petrus tentang kitab suci, Petrus memberikan pandangan yang signifikan tentang pelayanan Roh Kudus. Nah, dalam inspirasi Petrus tentang pelayanan Roh Kudus, ia menegaskan inspirasi dalam tulisan rasul lain, terutama
dalam tulisan Petrus. Nah, Petrus memberikan salah satu studi yang lengkap tentang kitab suci. Kitab suci adalah hasil dari karya Roh Kudus yang menghasilkan regenerasi dan pertumbuhan rohani. Nah, kalau kita lihat nanti teologi Petrus, maka kita akan mencatat beberapa doktrin kitab suci dari teologi Petrus. Apa itu? Nah, yang pertama nanti kita akan melihat kitab suci itu diistilahkan Petrus sebagai nubuat. 2 Petrus 1:19. Menunjuk pada seluruh PL. Jadi nubuat pada seluruh PL. Kemudian Petrus mengindikasikan kitab suci PL pasti melalui pemunculan Yesus Kristus. Itu yang pertama soal kitab suci dalam teologi Petrus. Soal kedua dalam teologi suci, kitab suci Petrus ialah Petrus melihat kitab suci itu hidup dan tidak berubah selama-lamanya. Nah, itu. Jadi kitab suci itu hidup dan tidak berubah selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 23. Nah, lalu teologi Petrus juga menganggap bahwa kitab suci itu tidak terkontaminasi. Jadi Alkitab itu tidak terkontaminasi dan menyehatkan, memampukan orang percaya untuk bertumbuh secara rohani. 1 Petrus 2 ayat 2. Nah, kemudian Petrus melihat kitab suci itu secara murni berasal dari manusia. Jadi kitab suci itu berasal dari manusia. 2 Petrus 10:20. Jadi kitab suci itu tidak ujuk-ujuk jatuh dari langit. Bukan. Tapi itu berasal dari manusia, berarti ditulis oleh manusia. Kemudian teologi kitab Petrus menganggap bahwa kitab suci itu adalah produk dari manusia yang berbicara atas pimpinan Roh Kudus, sehingga menjamin keakuratan dari kitab suci. Nah, baru kemudian Petrus menganggap kitab suci PB diinspirasikan setara dengan kitab suci PR. Setara dengan kitab suci PR. Dan terakhir, teologi kitab Petrus melihat kitab suci merupakan dasar kebenaran teologis. Merupakan dasar kebenaran teologis. Nah, itu bagian yang ketiga dari isi kitab atau teologi Petrus. Yang pertama tadi berkaitan dengan kristologi, kemudian yang kedua berkaitan dengan keselamatan, yang ketiga berkaitan dengan kitab suci. Nah, yang sekarang berkaitan dengan kehidupan orang Kristen. Nah, bagaimanakah kehidupan orang Kristen menurut teologi Petrus? Petrus menulis untuk menguatkan orang percaya. Jadi Petrus itu teologinya menguatkan orang percaya dan menjelaskan bagaimana orang percaya harus menyikapi penderitaan. Jadi dia mempersiapkan pembacanya untuk bersiap menghadapi penderitaan. Pada waktu mereka mengalami penderitaan yang tidak sepatutnya. Jadi ada banyak penderitaan yang tidak sepatutnya, ya Petrus memberikan semangat cara menghadapinya. 1 Petrus 6 ayat 6. Nah, kemudian penulis Petrus, kata-kata dalam tulisan Petrus itu merupakan kata-kata peringatan dan dorongan berkaitan dengan penderitaan. Ini yang kita lihat. Makanya nanti kalau kita baca teologi kitab Petrus itu banyak berisikan juga tentang kata-kata peringatan dan pengharapan berkaitan dengan pencobaan. Nah, coba kita lihat apa kata-kata Petrus yang berkaitan dengan penderitaan. Yang pertama, orang percaya itu harus mengantisipasi pencobaan, penderitaan. Itu harus diantisipasi. Lalu kemudian mempersiapkan diri atau mempersiapkan pemikiran mereka untuk menghadapinya. Menghadapi apa penderitaan tadi? Menderita karena apa? Menderita karena Kristus. Karena apa? Petrus mengatakan kita harus bersiap menderita karena Kristus pun sudah menderita. Itu 1 Petrus 1 ayat 11,
1 Petrus 4 ayat 12, ayat pasal 5 9. Yang kedua, mengapa Petrus mendorong kita bersiap-siap untuk menderita? Karena orang percaya harus bersukacita, mampu bersukacita di tengah penderitaan karena antisipasi akan kedatangan kembali Kristus. Jadi kita bersukacita dalam penderitaan itu sambil menanti sukacita bahwa Kristus datang kali kedua. Nah, kemudian orang percaya dapat menderita karena ketidakadilan. Jadi orang percaya itu bisa menderita karena ketidakadilan. Lalu kemudian yang keempat, bagi Petrus soal kehidupan orang percaya itu, orang percaya bisa menderita karena kehendak Allah. Jadi bisa saja. 1 Petrus 3:17. Tetapi di tengah penderitaan mereka dikuatkan oleh Tuhan. Jadi bisa saja kita menderita karena kehendak Allah, tapi Tuhan memberi penguatan. 1 Petrus 5:10. Nah, itulah bagian yang keempat dari teologi Petrus yang berbicara kehidupan orang Kristen. Bagian yang kelima ialah kehidupan tentang gereja atau teologi Paulus, teologi Petrus misalnya, teologi Petrus tentang gereja. Apa teologi Petrus tentang gereja? Menurut Petrus, gereja itu adalah gereja yang universal. Petrus mengakui kesatuan dari orang Yahudi dan non-Yahudi dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Itu yang pertama, gereja itu universal. Jadi tidak ada dibedakan suku ini. Ini gereja suku Yahudi, ini gereja suku non-Yahudi. Tidak. Bagi Petrus itu gereja itu universal, bisa masuk semua suku bilangnya. Yang kedua, gereja lokal. Menurut Petrus itu ada gereja lokal. Di 1 Petrus 5 ayat 1-4, Petrus menunjuk pada tanggung jawab penatua di gereja lokal. Tanggung jawab mereka adalah menggembalakan domba-domba Allah. Jadi gereja lokal itu harus ada yang bertanggung jawab tentang penggembalaan. Lalu kemudian Petrus juga menyebut baptisan. Nah, dalam gereja itu harus ada baptisan dengan menggunakan analogi antara baptisan dan Nuh. Sebagaimana air dan Nuh melambangkan pemutusan hubungan yang lama. Jadi air bah itu kan, dengan adanya air bah, maka diputuskan hubungan yang lama, lalu kita bangkit untuk suatu kehidupan yang baru. Jadi demikianlah juga baptisan itu. Baptisan itu membenamkan kita dengan manusia lama, lalu melahirkan kita menjadi manusia baru. Itu yang kelima. Dan yang keenam, teologi Petrus itu adalah tentang akhir zaman. Nah, bagaimana teologi Petrus tentang akhir zaman? Nah, teologi Petrus tentang akhir zaman, sehubungan dengan akhir zaman, Petrus menuliskan beberapa hal. Yang pertama, kondisi. Apa kondisi akhir zaman itu? Dalam 2 Petrus, Rasul Petrus menunjuk pada kondisi yang akan mendahului kedatangan Tuhan. Mendahului kedatangan Tuhan. Dan kedua, yang dijelaskan pada akhir zaman itu ada kedatangan Kristus. Dalam kedua suratnya, Petrus kiranya membedakan antara pengangkatan gereja dan kedatangan Kristus. Jadi dibedakan kedatangan Kristus dengan pengangkatan gereja. Nah, yang ketiga tentang gereja yang dikatakan oleh Petrus adalah hidup yang kekal. Nah, Petrus menjabarkan kedatangan hari Tuhan yang tiba-tiba. Hari Tuhan digunakan dalam beberapa cara di dalam kitab suci. Tetapi sebagai istilah umum, hal ini memandang pada keseluruhan periode permulaan dengan pengangkatan dan berhentinya milenium. Jadi, menurut Petrus, hari Tuhan meliputi penghakiman atas orang yang tidak percaya dan berkat bagi orang yang percaya. Inilah teologi Petrus. Teologi Petrus itu berbicara yang pertama tadi tentang kristologi, yang kedua bicara tentang keselamatan, yang ketiga bicara tentang kitab suci, yang keempat bicara seorang kehidupan orang Kristen, dan kelima bicara tentang gereja. Nah, sekarang yang keenam bicara tentang akhir zaman. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana teologi Judas. Nah, teologi Judas itu pertama berbicara tentang Kristus. Bagaimanakah Yudas
berbicara tentang Kristus. Sama dengan 2 Petrus itu, Yudas juga memperingatkan akan adanya guru-guru palsu. Jadi guru-guru palsu itu sangat kental dalam Yudas ya, yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Jadi itu ayat 4, Yudas ayat 4, dia menentang tentang guru-guru palsu. Sebutan penguasa dan Tuhan, keduanya menunjuk kepada Kristus. Jadi penguasa dan Tuhan itu kepada Kristus. Ini merupakan pernyataan kristologi yang besar. Penguasa atau despoten dalam bahasa Yunani berarti Kristus adalah penguasa yang absolut. Itu yang dituliskan oleh teologi Yudas. Jadi menurut Yudas, Kristus adalah penguasa yang absolut. Itu teologinya. Nah, teologi yang kedua dalam kitab Yudas yang kita temukan nanti adalah tentang keselamatan. Bagaimana konsep keselamatan menurut Yudas? Menurut Yudas menunjuk bahwa dalam suratnya ada kalimat mereka yang dipanggil. Jadi mereka yang dipanggil itu yang selamat menurut Yudas. Dalam pernyataan ini Yudas menunjuk pada doktrin pemilihan. Jadi ini doktrin pemilihan. Doktrin pemilihan ini memang kental pada orang-orang Calvin ya, tapi Yudas juga sudah berbicara soal pemilihan. Nah, kata dipanggil adalah bagi mereka yang telah dipanggil secara efektual pada keselamatan berdasarkan anugerah Allah yang efektif. Jadi orang itu dipanggil oleh anugerah Allah dengan anugerah yang efektual. Jadi ada efektual dari keselamatan, yaitu panggilan Allah yang efektif. Anugerah Allah itulah yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Jadi anugerah Allah ini tidak dapat ditolak oleh manusia. Jadi kalau kita sudah dipilih selamat, jangan ditolak. Artinya tidak bisa ditolak. Nah, Yudas lebih jauh menekankan sekuritas dari keselamatan. Dengan menegaskan bahwa Allah akan memampukan orang percaya untuk berdiri di hadapan Allah dan di hadapan Allah. Itu yang Yudas jelaskan soal keselamatan. Jadi manusia itu dipilih dengan efektivitas anugerah Allah yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Yang ketiga, teologi Yudas tentang malaikat. Teologi Yudas tentang malaikat yang menurut Yudas itu dia membuat istilah meninggalkan tempat tinggal mereka yang sebenarnya. Nah, kemungkinan besar malaikat yang meninggalkan tempat tinggal mereka yang sebenarnya menunjuk pada kejatuhan Lucifer dari posisi yang tinggi, di mana ia menarik satu pasukan malaikat bersama dengan dia. Nanti baca Yesaya 14 ayat 12-13, Yesekiel 8, 12, 19. Kelihatannya sebagian dari mereka yang jatuh telah diikat, sedangkan yang lain tetap bebas dan menjadi iblis. Menjadi malaikat menurut teologi Yudas adalah teologi mereka meninggalkan tempat yang sebenarnya di sorga, lalu jatuh ke bumi, itu Lucifer. Lalu yang jatuh itu tidak hanya satu orang, satu malaikat maksudnya, tapi banyak malaikat. Ada yang diikat, tapi ada yang terbebas, itu yang menjadi iblis. Itu menurut teologi Yudas. Jadi kita sudah bicara 3 hal dalam teologi Yudas. Yang pertama itu soal Kristus, soal keselamatan, dan yang ketiga soal malaikat. Yang terakhir kita akan bahas tentang teologi Yohanes. Ini agak panjang teologi Yohanes ini. Nah, teologi Yohanes yang pertama yang kita lihat adalah tentang wahyu. Yohanes menjabarkan wahyu dengan 2 cara, yaitu wahyu melalui kitab suci dan wahyu melalui putra Allah. Nah, apa yang disebut dengan wahyu melalui kitab suci? Wahyu melalui kitab suci, Yesus mengingatkan orang Yahudi tidak percaya bahwa kitab suci memberikan kesaksian tentang dirinya. Jadi kitab suci memberikan kesaksian tentang dirinya. Tentang diri siapa? Tentang diri Yesus. Yesus meneguhkan bahwa kitab suci adalah kebenaran yang proporsional, yang menyatakan terang Allah melalui dirinya atau melalui diri Yesus. Itu yang
pertama melalui kitab suci. Nah, kitab suci menurut Yohanes mengingatkan pendengarnya bahwa Musa menulis tentang Yesus. Dan mereka harus percaya kepada tulisan Musa yang berbicara tentang Kristus. Jadi itu menurut Yohanes. Lebih lanjut, Kristus menyatakan diri bahwa kitab suci tidak dapat dibatalkan. Nah, jadi ini menurut teologi Yohanes bahwa kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ini yang dilihat oleh Yohanes sebagai bagian wahyu. Itu ada dua bagian tadi, wahyu melalui kitab suci. Dan yang kedua ialah wahyu sebagai anak Allah. Nah, pada pendahulu Injilnya Yohanes mengatakan bahwa wahyu Allah dimanifestasikan melalui anaknya. Pribadi yang bersama Bapa sejak kekekalan. Sekarang tinggal dengan manusia. Dan Yohanes bersuka cita karena melihat kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Kristus. Nah, Yesus pasti menunjuk pada transfigurasi dari Kristus. Nanti Matius 17 saya salah sempurna. Transfigurasi, pengangkatan Kristus. Yohanes pasti menunjuk pada transfigurasi dari Kristus. Nah, itu yang kita lihat. Jadi pertama teologi Yohanes itu ya tentang wahyu. Wahyu itu ada melalui dua, yaitu wahyu melalui kitab suci dan wahyu melalui putra Allah. Nah, sekarang kita akan melihat teologi dari Yohanes yang kedua itu tentang dunia. Bagaimana teologi Yohanes tentang dunia? Yohanes menggunakan kata dunia banyak sekali. Di Injil Sinoptik hanya digunakan 15 kali. Kalau di Injil Sinoptik. Tetapi Yohanes menggunakan kata dunia itu sebanyak 78 kali. Dan 27 kali di tulisannya yang lain. Jadi di kitab Injil, Yohanes itu menggunakan kata dunia 27 kali. Dan di 78 kali dan di kitab lainnya 27 kali. Nah, itu artinya bahwa Yohanes banyak menggunakan kata dunia. Maka teologi dunia tentang dunia, ekologi, kosmologi itu banyak ditemukan dalam tulisan-tulisan Yohanes. Dunia apakah itu? Yang pertama yang dia bahas adalah dunia kegelapan. Dunia kegelapan. Yohanes menggambarkan dunia yang berada dalam kegelapan melawan Kristus. Jadi yang melawan Kristus itu berarti dunia dalam kegelapan. Dunia tidak ramah pada Kristus. Itu yang dunia kegelapan. Lalu kemudian dunia di bawah setan. Yohanes menunjukkan bahwa kenapa orang yang tidak percaya melakukan dosa. Hal itu karena mereka adalah keturunan dari si jahat. Ini di bawah dunia setan. Keturunan dari si jahat. Karena mereka adalah anak-anak dari bapak mereka yang jahat. Jadi wajarlah apabila mereka melakukan keinginan bapaknya. Itu bapaknya yang jahat. Itulah teologi Yohanes tentang dunia. Jadi dia sangat concern dengan dunia. Yang ketiga, kalau kita lihat tulisan teologi dari Yohanes, yang ketiga ya tentang inkarnasi. Nah, inkarnasi itu dilihat dalam terang. Terang adalah istilah populer Yohanes. Jadi terang itu istilah populer Yohanes. Dalam kaitan dengan inkarnasi, Yohanes menunjuk pada Yesus sebagai terang yang datang ke dunia gelap karena dosa. Jadi terang yang ilahi telah datang, itu kan kalimat Yohanes, kepada dunia yang gelap. Nanti kita baca itu di Yohanes 12. Nah, kemudian inkarnasi itu juga berkaitan dengan hidup. Hidup juga merupakan istilah populer bagi Yohanes. Makanya menggunakannya 36 kali kata hidup, Zoe, dalam Injil. Dan 13 kali dalam 1 Yohanes, dan 15 kali dalam kitab Wahyu. Jadi artinya, selain dunia tadi, kata yang populer dalam kitab teologi Yohanes ialah hidup. Dia menggunakan hidup banyak sekali. Mujizat inkarnasi ialah bahwa Yesus hidup. Nah, itu mujizat inkarnasi bagi menurut teologi Yohanes. Yesus itu hidup, diimani. Ia memiliki sumber kehidupan. Yesus itu memiliki sumber kehidupan sama seperti Bapa. Ia juga memiliki hidup. Siapa? Yesus. Di dalam dirinya. Sebab itu segala sesuatu bergantung pada Yesus untuk hidup dan eksistensinya. Itu bagian yang ketiga dari inkarnasi. Dan bagian yang ketiga dari inkarnasi ialah anak Allah. Yohanes menjabarkan inkarnasi Kristus dengan menunjuk Yesus sebagai putra Allah.
atau putra. Yesus menggunakan istilah-istilah ini untuk dirinya sendiri dan relasinya dengan Bapa. Dan Yohanes sangat tegas dalam menekankan kesetaraan Yesus dengan Allah. Yesus setara Yesus dengan Allah, bukan berada di bawah. Allah di atas, Yesus di bawah, bukan, tapi setara. Nah, kemudian bagian yang keempat dari teologi inkarnasi Yohanes ialah tentang anak manusia. Yesus pada umumnya digunakan atau disebut oleh Yohanes sebagai anak manusia. Nah, ini menunjukkan misinya. Artinya Allah menunjukkan misinya melalui anaknya, itu anak manusia, yaitu diri Yesus Kristus. Nah, asal mula istilah itu berasal dari Daniel 7 ayat 13 dan menunjuk kepada keberadaan surgawi yang menerima kerajaan dunia. Istilah anak manusia menunjuk pada konsep Kristus akan dirinya sebagai yang berasal mula dari surga dan sebagai pemilik kemuliaan surga. Itu yang keempat. Lalu kemudian berkaitan dengan teologi inkarnasi, Yohanes juga berbicara tentang pendamaian. Dalam nubuat, kata bahasa Inggris atonement, pendamaian, yang berasal dari and one-ment. Jadi yang berarti rekonsiliasi. Pendamaian itu rekonsiliasi. Nah, meskipun kata pendamaian bukan merupakan kata di PB, hal itu menunjuk pada apa yang telah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib melalui penderitaan dan kematiannya. Nah, pada waktu Yohanes Pembaptis menyerukan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Yohanes berbicara tentang penggenapan dari persembahan korban dalam perjalanan. Diawali dengan profesi Allah akan seekor domba yang menggantikan Ishak di Gunung Moria di Kejadian 22:8. Kemudian profesi domba Paskah di Keluaran 12 sampai nubuat Yesaya 53:7, di mana Nabi Yesaya mengindikasikan Mesias akan mati seperti anak domba yang akan disembelih. Nah, inilah inkarnasi yang dijelaskan oleh teologi Yohanes dalam pendamaian itu. Nah, kemudian kita akan lihat lagi soal teologi dari kitab Injil, kitab Yohanes soal Roh Kudus. Nah, percakapan di ruang atas Yohanes 14-16, Yohanes mencatat pengajaran tentang Yesus yang berkaitan dengan Roh Kudus. Nah, ketiga pasal ini memberikan informasi yang rinci tentang pribadi dan karya Roh Kudus. Apa itu? Tentang pribadi Roh Kudus apa? Nah, kepribadian dari Roh Kudus dilihat dalam kata ganti yang digunakan untuk menjabarkan tentang dia. Meskipun kata roh atau pneuma dalam bahasa Yunani adalah netral, Yesus mengatakan ia maskulin. Artinya roh itu adalah maskulin. Akan mengajarkan kamu segala sesuatu. Yohanes 14 ayat 6. Roh itu mengajar kamu akan segala sesuatu. Ia artinya Roh Kudus itu adalah kata ganti maskulin. Meskipun ada orang berpikir tentang kata ganti netral Inggris it supaya cocok dengan kata benda netral roh. Namun pemikiran yang demikian adalah salah karena itu berarti kita menunjuk Roh Kudus sebagai it, sedangkan ia adalah pribadi sama seperti halnya dengan Bapa dan Anak. Itu pribadinya. Jadi pribadi roh itu menurut Yohanes ialah maskulin yang mengajarkan segala sesuatu setara dengan Allah dan Anak. Kemudian karyanya, itu karya Roh Kudus itu bagaimana? Yohanes menjelaskan bahwa karya Roh Kudus itu meyakinkan. Yunani eleksei adalah pekerjaan seseorang pengacara, penuntut yang mana ia berusaha untuk meyakinkan seseorang akan sesuatu. Jadi Roh Kudus itu bertindak sebagai pengacara ilahi, meyakinkan dunia akan dosa, yaitu penolakan untuk percaya kepada Yesus. Jadi kalau orang yang menolak percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus akan memberikan keyakinan, meyakinkan orang supaya jangan menolak Kristus, tapi percaya kepada Kristus. Nah, Roh Kudus juga meyakinkan dunia akan kebenaran Kristus. Karena kebangkitannya dan kenaikannya, ia meyakinkan dunia akan penghakiman karena setan telah dihukum di atas kayu salib. Nah, itulah karyanya.
Lalu kemudian yang kita lihat dari teologi Yohanes nanti ialah tentu soal hal-hal yang terakhir. Apa itu hal-hal yang terakhir dalam teologi Yohanes? Itu soal pengangkatan, capture, pengangkatan. Meskipun Yohanes tidak memberikan pernyataan eksplisit Paulus tentang pengangkatan tanpa diragukan, Yohanes juga menunjuk pada pengangkatan dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Pengangkatan itu berkaitan dengan gereja. Yesus berbicara pada ke-12 muridnya yang akan memulai jemaat mula-mula di Kisah pasal 2. Oleh karena para murid sedang berduka atas kepergian Yesus di pasal 14, ia menguatkan mereka dengan mengingatkan mereka sebagai gereja yang masih kecil bahwa ia akan pergi untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya, dan ia berjanji untuk kembali membawa mereka kepadanya. Yohanes 14:3. Hal itu harus dimengerti sebagai paralel dengan pernyataan Paulus di 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Ini soal pengangkatan. Jadi hal-hal terakhir Yohanes bicara soal pengangkatan. Hal-hal terakhir Yohanes bicara soal kesengsaraan. Yohanes memberikan liputan yang luas tentang masa kesengsaraan serta merinci apa yang akan terjadi di Wahyu 6 sampai Wahyu 19. Ketujuh materi ini akan dibukakan di dunia pada awal kesengsaraan yang akan membawa kemenangan bagi binatang buas, perang, kelaparan, kematian, mati syahid, dan ledakan langit dan di bumi. Nah, materai-materai itu kelihatannya akan berlanjut sampai akhir masa kesengsaraan. Jadi itu di dalam teologi kitab Yohanes, kesengsaraan itu menjadi hal-hal yang terakhir. Kemudian apalagi soal hal-hal terakhir dalam kitab Injil teologi Yohanes ialah soal antikristus. Yohanes menggunakan istilah antikristus untuk menjabarkan mereka yang pada zamannya menderita, memberikan doktrin yang salah tentang Kristus. Jadi Yohanes hendak melawan doktrin yang salah tentang Kristus, yang disebut dengan antikristus. Atau Yohanes mengatakan itu bidat yang menyangkali kemanusiaan Kristus. Nah, menurut Yohanes kita harus tampil seperti hantu. Dia tidak benar-benar mengambil rupa manusia. Yohanes mendeklarasikan bahwa mereka penyangkal Yesus yang datang dalam daging adalah antikristus. Jadi Yohanes menggunakan istilah itu untuk menunjuk pada mereka yang menyangkal doktrin yang benar tentang Kristus. Itu hal-hal yang terakhir. Hal-hal yang terakhir yang dinyatakan dalam teologi Yohanes ialah kedatangan Kristus yang kedua. Nah, pada akhir masa kesengsaraan, Yohanes menggambarkan kembalinya Kristus dengan kemenangan bersama pengantin perempuannya, yaitu gereja. Wahyu 19 ayat 6-8. Pernikahan Kristus dengan gereja terjadi di surga pada waktu kesengsaraan. Kristus kembali dengan pengantin-pengantin perempuannya untuk memulai pesta pernikahannya, itu kerajaan milenial yang terjadi di atas bumi. Yohanes menggambarkan kembali Kristus sebagai seorang raja yang menang. Ia memiliki banyak mahkota di atas kepalanya. Ia menyatakan perang dengan setan, binatang dan tentara yang tidak percaya kepadanya. Senjatanya adalah otoritas firman Allah dengan mana ia mengalahkan dan menaklukkan bangsa-bangsa. Kemudian hal-hal terakhir yang dijelaskan dalam teologi Yohanes ialah kerajaan milenial dan kekekalan. Yohanes menjabarkan kebangkitan dari masa kesengsaraan dan orang-orang kudus perjanjian lama pada akhir masa kesengsaraan. Mereka adalah bagian dari kebangkitan pertama. Istilah kebangkitan tidak menjabarkan kebangkitan secara umum dari orang percaya, tapi suatu kebangkitan kepada kehidupan. Pasal 26. Paling tidak ada beberapa tahap dalam kebangkitan yang pertama, yaitu zaman orang-orang kudus dibangkitkan sebelum masa kesengsaraan, di mana orang-orang kudus itu perjanjian lama dan di masa kesengsaraan. Nah, orang percaya dibangkitkan pada akhir masa milenium, di mana mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, inilah hal-hal terakhir yang dibicarakan dalam teologi Yohanes. Semoga dengan penjelasan ini kita sekarang sudah memahami teologi Petrus, teologi Yudas, dan teologi Yohanes. Dan minggu depan kita sudah akan mulai pembahasan kita lebih mendalam yang berkaitan dengan teologi PB. Dan pada hari ini inilah dulu saya akhiri pelajaran kita
tentang teologi, pengantar teologi Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan tonton video ini untuk mengulang-ulang pengajaran ini sehingga semakin memahami teologi Perjanjian Baru 2 ini. Tetap jaga kesehatan, belajar terus, dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami boleh menerima pengajaran hari ini yang berkaitan dengan pengantar teologi Petrus, Yudas, dan Yohanes. Terpujilah Engkau Bapa dalam Kristus Yesus. Amin. Horas menjujua Yehobu. Ahoy.